Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana antusias dari pendukung timnas di Jepang, kita sudah terhubung dengan Effendi Gozali, pecinta sepak bola yang jauh-jauh sampai nonton ke Jepang. Bang Ege, ini bagaimana kemeriahan dan antusias di sana? Silakan. Lebih 3.000 lebih ya, mungkin sudah 4.000-an dari pendukung Indonesia yang datang dari aneka penjuru. Saya lihatkan dulu ya, ini dia sedang menyambut memperkenalkan para pemain Indonesia. Ya, ini para pendukung Indonesia, Anda lihat. Ya, memperkenalkan nama-nama. Dan ini dia wajah-wajah nonton Indonesia yang ada di yang khusus disediakan buat para penonton Indonesia. Ya, sekarang diperkenalkan nama profesor kita Tom Haye, kemudian Dan James yang tampil di depan berpasangan dengan Beckham Putra ya. Lalu ada Justin di belakang El Preman ya, yang dan kemudian nama-nama para pemain pengganti kita. Di depan kita lihat Emil Aldero yang sedang berlatih didampingi oleh Hernando. Ini semua adalah tim Indonesia yang sedang melakukan pemanasan, Aditya dan para pemirsa TV One. Ya. Baik. Jadi di lapangan ini para pemain sudah mulai memasuki lapangan ya, Bang? Gantian nih, Hernando dan Aldero sedang melakukan Hernando, Aldero dan Martin Pas sedang melakukan pemanasan, dan tentu saja kita lihat ya oleh Romani serta para penyerang kita sedang melakukannya. Ini Michel Girls. Wah, ini Michel Girls sekarang sedang melakukan tembakan ke gawang, dan kemudian juga para pendukung Indonesia dari Ultras Garuda, La Grande Indonesia, Garuda Jepang, Garuda Holland, Garuda Qatar, Garuda Timur Tengah, ya, dan kemudian Garuda Australia. Iya, bolanya sudah sampai ke nonton nih, salah satu uji coba tendangan itu Marceli baru tadi melakukan upaya tendangan juga ke gawang, dan sekarang kita lihat Sayuri mencoba melepaskan tembakan. Ya, mungkin boleh ditunjukkan sekali lagi pemain yang tadi Anda katakan berjumlah 3.000 sampai 4.000 orang. Oh iya, boleh. Boleh. Ini menggunakan baju merah dan putih ya? Merah dan putih, ya, merah dan putih para pendukung Indonesia yang sedang ada di stadion. Oke ya, nonton ya, ini sudah. Ya, ini kita lihat ya, para pendukung Indonesia dari mana-mana, family, ya, dan semua ada di sana. Lihat ini sebagian masih di luar, belum masuk. Tapi ya, Anda lihat ini para pendukung Indonesia yang ada di sektor untuk away ini sama ya, semua pada tepuk tangan, semua pada Baik, Bang Ege, apakah sudah ada bocoran line up yang akan diturunkan pada laga melawan tim Samurai Biru ini? Sudah ada, dan menunjukkan bahwa Aldero akan dipasang pertama sebagai penjaga gawang, kemudian di belakangnya itu ada trio mulai dari Jai Ijes, Jayadi bersama dengan Alner, dan kemudian masuklah nama Michel karena Rizky Ridho mengalami cedera. Di tengah ada Tom Haye dengan Joe Pelopesi didampingi. Kemudian di depan itu selain oleh Romani ada Beckham bersama dengan Dean James, Kevin Dix, Shika Permae, serta kemudian Yance Sayuri. Demikian Aditya. Baik, untuk winger di posisi kanan kiri yang ada Tom Haye, Pelopesi, kemudian di kanan kirinya ada siapa, Bang, yang diturunkan? Sayuri dan kemudian Kevin Dix. Oh, baik, Sayuri dan Kevin Dix yang juga diturunkan di posisi gelandang ya? Ya, para pemain Indonesia sama kita ya. Baik, Bang Ege, ini seberapa optimistis Anda melihat komposisi yang hari ini diturunkan oleh Kluivert menghadapi Jepang? Anda optimistis terhadap pertandingan nanti?
Yang saya mau katakan adalah tim Jepang ini tetap tim yang sangat kuat. Dan dari daftar pemain yang dia turunkan ya, seperti yang saya lihat, walaupun ada pelatih kedua, tapi dengan tidak adanya Rizky Ridho, saya rasa untuk 15 menit pertama kita harus melihatnya bersama-sama Adit ya. Rizky Ridho di mata saya tetap pemain yang paling tenang ya, yang selama ini sudah 8 kali main, 7 kali clean sheet ya kalau bersama-sama dengan Jayadi dan Justin Hubner. Pada saat ini posisinya digantikan oleh Misilgers. Ini masalah yang menantang juga. Di samping tadi dua nama yang saya sebutkan, ada Yante ya di tengah, tentu saja Tom Hai, The Professor, dan Joe Pelopesi, harapan kita. Dan di depan jadi menarik karena belum ada nama Martin atau Marcelino, tetapi Dean James dan Beckham Putra yang memang tampil gemilang bersama-sama dengan Ole di depannya. Baik, kekuatan sendiri dari timnas Jepang ini seperti apa? Kalau yang Anda lihat dari line up yang juga diturunkan oleh pelatih Jepang. Saya rasa mereka merata ya, walaupun masih merupakan pemain lapis 2. Saya nanti kalau diberi waktu akan mempelajari betul detail demi detail dari para pemain Jepang. Tapi walaupun mereka ini adalah tim pelapis kedua, menurut saya akan bermain sangat sistematis dan sangat cepat juga. Baik, tapi ini apakah pemain juga yang diturunkan ketika Jepang melawan Australia, Bang Ege? Ya, ada beberapa pemain yang diturunkan ketika Jepang melawan Australia, tetapi secara umum pemain ya merupakan pemain-pemain yang juga sering merumput bersama dengan timnas Jepang gitu ya, tidak betul-betul yang baru seperti saya belum melihat nama Mito maupun Saito. Namun demikian tentu saja sekali lagi Jepang tidak ingin terulang kejadian di Australia, ditambah dengan saya rasa mereka sore ini sudah punya semacam ramuan khusus untuk menghadapi tim kita. Baik, dengan ramuan dan racikan sekarang ini, apakah pola yang digunakan, kalau kita lihat ya, formasinya kan 3-4-3 atau 3-4-2-1, lebih super ofensif atau ofensif menurut Anda yang diturunkan oleh Kluivert kali ini? Menurut saya sama ya, masing-masing akan bermain dengan 3-4-2-1. Nah, mengenai ofensif atau tidaknya, kita tunggu 15 menit pertama. Saya rasa tanpa adanya Rizky Ridho, dan kemudian dengan mengandalkan gelandang atau di 4 posisi tengah yang agak berbeda, mungkin kita menunggu dulu tidak langsung ofensif. Tapi kalau Jepang saya rasa sama dengan di GBK, mereka dari babak atau menit pertama akan langsung melakukan gerakan-gerakan ofensif. Baik, ini kan 2-1. Indonesia. 2-1. Ya, silakan. Ya, baik Bang, ini kalau kita lihat tadi keriuhan penonton yang ada 3.000 sampai 4.000 orang ini berasal dari mana aja Bang, para penonton ini? Waduh, saya ketemu dari semuanya. Tadi ya saya bertemu ya ada Ultras, La Grande Indonesia, saya ketemu dari Sidoarjo, Klaten, Solo, Padang, NTT, Ambon, Jayapura, kemudian juga saya ketemu dengan Garuda Holland, tadi saya sebutkan Garuda Qatar, Garuda Timur Tengah, Garuda Australia, kemudian tentu saja Garuda Jepang, ada Audi, ada Reza ketuanya ya, kalau Ultras Garuda ada Hairul Anwar, kemudian La Grande Indonesia ada Mas Unggul dan semua yang lain tadi saya sempat bertemu dan sempat bertegur sapa di lapangan ini. Baik, Bang, ini kan ketika kita berkaca pada pertandingan sebelumnya melawan Jepang, kita ini kan kalah 0-4 ya dari Jepang. Nah, pada pertandingan ini ketika Jepang menurunkan pemain lapis 2 dan kita sudah melihat ya bagaimana kemarin melawan Cina kita bisa unggul 1-0, chemistry yang sudah mulai terbangun, soliditas yang sudah mulai terbangun. Prediksi Anda seperti apa, Bang Ege? Bisa diulang yang terakhir aja, agak gemuruh di sini, kurang terdengar. Jadi prediksi Anda seperti apa? Ketika melihat sebelumnya kita pernah dikalahkan oleh Jepang dan saat ini Jepang menurunkan pemain lapis kedua dan tim kita lebih solid nih untuk saat ini kan? Iya. Sebelum prediksi saya, bolehkah saya sampaikan bahwa teman-teman La Grande Indonesia melakukan koreo ya di belakang saya persis. Jadi ini akan menarik, mereka sudah siap-siap nih melakukan koreo. Nanti kalau turun, berarti kita nih di V1 yang dapat gambar bagaimana teman-teman La Grande Indonesia akan menurunkan koreonya pas di belakang kita. Ya, mudah-mudahan sebentar lagi mereka sudah siap-siap ini.
Baik, kembali ke pertanyaan Anda. Ya, ya itu tadi sudah melambai-melambai semua. Koreo akan turun, katanya sudah siap. Nah, itu di belakang sudah mulai Anda lihat. Koreo sudah akan diturunkan. Ya, bersama oleh ini di berbagai belahan dunia dengan La Grande, Ultras Garuda. Tentu saja kita semua berharap bahwa pada sore waktu Indonesia atau menjelang malam di sini kita bisa memetik angka seri saja sudah luar biasa ya, dengan angka posisi 16 ya terhadap posisi 116 terhadap posisi 16 atau 17 tentu luar biasa. Dan satu hal lagi yang mungkin kurang dipikirkan ya, maksud saya agak penting untuk dipikirkan adalah bahwa sebagian besar dari para pemain kita juga harus berhati-hati supaya jangan mendapatkan 2 kartu kuning. Ini gambaran para penonton yang masih berusaha memasuki stadion atau tempat di mana kami berada ini nantinya gitu. Para pemain kita harus hati-hati untuk tidak mendapat kartu kuning kedua ya. Karena kalau mendapat kartu kuning kedua nanti akan tidak boleh main di pertandingan pertama pada putaran keempat. Mereka yang sudah mengantongi kartu kuning itu, mudah-mudahan saya tidak keliru, komplit ya, ada Jai Ijes, ada Kelvin Verdong, Kevin Dick, kemudian juga Nathan Chuaon dan Jacob Sayuri. Makanya kita lihat hari ini mungkin Yance yang turun gitu ya. Kelvin Verdong juga seperti disimpan, Kevin Dick turun, memang nanti kita lihat bagaimana Patrick Kluivert menyiasati. Ini mungkin kita lihat sebentar lagi ya, teman-teman dari La Grande Indonesia sudah memegang koreonya. Baik. Ini menarik ya. Nanti kita bisa. Baik. Ya, Bang Ege, ini ketika kita melawan Cina kemarin, sebetulnya apa yang bisa Anda jadikan evaluasi supaya ini bisa diperbaiki ketika melawan Jepang? Kalau menurut saya melawan Cina itu kita sudah tampil cukup baik karena Patrick Kluivert sudah berusaha sedemikian rupa menggabung ya antara para pemain internasional dengan para pemain liga kita dan memberi kepercayaan kepada Egy Mulyana yang Fikri yang tampil baik di Liga 1. Kemudian juga tentu saja Ricky Kambuaya yang menjadi salah satu faktor penting sehingga lahir penalti ya. Dan juga Jacob Sayuri dan Rizky Ridho. Ditambah dengan kita cukup tenang di situ ya. Tidak banyak kita melakukan shot on goal tapi termasuk sangat tenang. Paling tidak kita menghindari Cina tidak bisa masuk ke wilayah kita dengan mudah. Walaupun tentu saja ada yang berharap golnya harusnya bisa lebih. Tapi tidak. Kalau menurut saya 1 gol sudah cukup ya untuk menjaga stamina. Untuk menghadapi pertandingan lawan Jepang 5 hari kemudian dari tanggal 5 Juni kemarin. Baik Bang, sambil kita menunggu tadi yel-yel yang akan ditampilkan oleh... Oh, bukan cuma yel-yel, ini koreografi barangkali ya. Ya, yel-yel sebentar lagi pasti akan ramai. Silakan Aditya. Ya, yel-yel dan koreografi yang akan ditampilkan sambil kita menunggu. Kita akan jeda sejenak Bang Ege. Usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami.